Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulaikan ibadah kita. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Sebentar lagi kami mulaikan ibadah kami ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini, memberkati kami semua. Terlebih-lebih kepada hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, jamahlah hamba-Mu agar seluruh firman yang disampaikan pada hari ini menjadi bekal bagi kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, inilah doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami landaskan oleh nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang benar, dan darah lahir antara Maria, yang ada dalam sana, bahwa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam maut, dan hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Mari kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, baik, pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 4. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Ku masuk ruang Maha Kudus.
kasih-Nya yang selalu karunia di setiap hari, di setiap saat, dan di setiap detik yang kita lalui, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku Mari kita bersorak-sorai pada Tuhan dengan judul Yesus kekasih jiwaku. Kami ajak saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus untuk berdiri. kami.
sekarang mari kita menyaksikan kalau ada kesaksian dari saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, dipersilakan. Kalau ada yang memberikan kesaksian, disilakan. Ya, disilakan. Boleh? Ya, sini aja ya. Saya kebetulan pendeta GSI dan juga koordinator untuk sekolah minggu Komisi Anak Departemen Anak di Sinode. Tanggal berapa ya kemarin ya? 4, 5, 6 di kami ada yearly meeting. Yearly meeting itu dari Sinode di Makassar. Sayang sekali Koinonia tidak utusan ya, tapi sudah itu kan. Ada Pak Pendeta Sinar Putosi. Ya, Sinar Putosi sebagai ini ya perwakilan ya. Oke. Jadi kami yang dari Surabaya ada tugas, kemudian ke ke Makassar. Nah, teman-teman kami ada yang ke Toraja karena ada sidang raya PGI sampai tanggal 14, luar biasa. Tapi di sini menariknya adalah kita semua bisa berkumpul ya. Walaupun sekarang kata orang sedang terjadi inflasi, betul kata Bapak Ibu sekalian, ekonomi lagi merosot ya Pak ya. Tapi kenapa kita bisa berkumpul bersama di yearly meeting, kemudian juga di Makassar, di Toraja itu hampir ribuan orang ya, ratusan orang dan mungkin ada ribuan ya. Dan yang bersyukur itu adalah ketika pembukaan sidang raya itu Menteri Agama itu hadir. Saat ini sepertinya ada perbedaan ya. Kalau biasa sama ini kan ya paling menteri yang beragama Kristen, tapi Menteri Agama khusus datang dan ditutup oleh Wakil Presiden. Itu luar biasa sekarang ya. Pak Gibran sendiri datang untuk menutup sidang raya. Yang menjadi kesaksian bagi kita sama-sama bersyukur bahwa para pelayan meskipun keadaan ekonomi negara kita seperti ini, tapi semangat para pelayan untuk terus membimbing jemaatnya. Itu yang bisa kita lihat untuk kesaksian yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara, dan semoga ini menjadi perenungan bagi kita. Meskipun apapun yang terjadi, kita tetap ya jangan menyerah ya. Jangan menyerah, terus melanjutkan estafet pertandingan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Dan GSI tahun depan kemungkinan di Jakarta ya untuk yearly meeting. Semoga ini bisa menjadi bagian daripada kita sebagai anggota dari GSI untuk terus melanjutkan pelayanan ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kalau ada lagi dipersilakan. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita lanjutkan, mari kita kumpulkan persembahan kita, dan sebelum itu mari kita berdoa. Terpuji namamu di atas kerajaan surga ya Tuhan. Kasih setiamu tahu henti-hentinya yang kami alami. Tuhan Yesus, inilah kami pada saat ini mau memberi ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami mohon, terimalah persembahan kami, jadikanlah persembahan kami yang harum di hadapan-Mu sebagai bekal di masa depan kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mengangkat satu pujian yang betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki
untuk anak-anak sekolah minggu untuk ke depan. Jemaat untuk berdiri. Bapak Ibu jemaat silakan berdiri. Mari kita bernyanyi dengan judul Seperti Rusa yang Haus.
Mari Ibu Bapak sekalian, mari kita arahkan tangan kita untuk menyerahkan anak-anak kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, kembali pada siang hari ini ya Tuhan, kami membawa anak-anak kami yang masih kecil. Kami mau menyerahkan mereka di dalam tangan. Kami mohon kepadamu Tuhan, tolonglah anak kami yang masih kecil. Tuntun, bimbing dan pimpin perjalanan mereka, agar mereka bisa menjalani hidup mereka seturut dengan kehendak. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon kepada, tolong kami sebagai orang tua daripada anak-anak ini, agar dapat kami mampu mendidik anak-anak kami ini, dapat kami membesarkan mereka seturut dengan kehendak. Untuk itu Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan bebas. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Jadikan mereka anak yang pintar. Jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan. Hormat kepada orang tua. Berguna bagi bangsa, terlebih berguna bagi Tuhan. Untuk hormat daripada kemuliaan nama Tuhan sendiri. Untuk itu sekali lagi Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit. Jadikan mereka anak yang pintar, yang hormat dan takut akan Tuhan. Itulah harapan kami Tuhan. Itulah keinginan kami terhadap anak-anak. Namun di atas segalanya itu, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Lebih jauh kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami, urapi kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mengenalkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Baik. Kemudian kita tadi mengatakan rindu mendengarkan firman Tuhan. Apa betul kita rindu mendengarkan firman Tuhan? Sudah kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Baik ya. Mari saya mau ajak kita baca firman Tuhan dari Matius Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ini merupakan amanat agung daripada Tuhan kita Yesus, agar kita bisa menjadikan murid-murid seluruh umat manusia menjadi murid Tuhan Yesus. Dan sebelum kita membaca mana judul daripada renungan kita hari ini adalah ketaatan. Taat. Bagaimanapun kita rajin ke gereja, bagaimanapun rapinya kita masuk gereja, kalau kita tidak taat melakukan firman Tuhan, itu semua sia-sia. Mungkin kita merasa saya rajin di gereja, saya rajin mendengar, tetapi kalau kita tidak taat melakukannya, itu semua juga sia-sia. Ya. Sesuai dengan judulnya tadi adalah ketaatan kita di dalam firman Tuhan. Nah, dalam ketaatan itu ada kata mendengar di situ. Bagaimana kita bisa taat melakukan firman Tuhan tanpa kita mengerti? Kalau kita dalam mendengarkan saja
tidak mengerti. Contoh, kalau kita sekolah dulu, kalau guru lagi sedang mengajar depan, menerangkan, kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, maka penjelasan daripada guru kita yang tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, apa hasilnya? Kita ujian nanti nol. Begitu juga firman. Kalau dari segi pendengaran saja kita tidak bisa, bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan kalau tidak paham dan mengerti? Untuk itu mari saya ajak kita membaca Matius 28 ayatnya ke-19 dan 20. Bunyinya demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Ini yang penting di sini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku memerintah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini ada kata-kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada. Apa yang diperintahkan kepada kita? Taat, ketaatan. Itu yang diperintahkan kepada kita. Taatlah kepada Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan. Nah, dalam kata ketaatan itu harus disertai dengan bersama-sama dengan mendengarkan. Kita mendengarkan, kita mengerti, baru bisa kita taat melakukan. Kalau kita tidak mengerti, apa yang kita taat lakukan? Harus bersama-sama mendengarkan dan taat. Tanpa itu kita tidak mungkin taat, karena kita nggak tahu apa yang harus kita taat. Kita tidak mengerti. Kalau dalam segi pendengaran kita ada tidak fokus, apa yang kita harus mengerti? Kita mengatakan, oh, saya mendengarkan waktu ibadah, tetapi tidak memahami apa yang didengarkan. Jadi kita harus memberikan perhatian pada pendengaran akan firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh memahami apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak memperhatikan dengan benar, sama dengan contoh saya bilang tadi, kalau kita tidak memperhatikan penjelasan guru di depan waktu kita sekolah, kita nggak bakalan mengerti. Akhirnya nanti kita ujian ya dapat 0 kita. Begitu juga firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan dengan teliti, kita tidak mau merenungkan dengan baik, bagaimana bisa kita taat melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan? Sehebat apapun karunia yang kita miliki, kita bisa main gitar lah, bisa dengan hanya satu kaki, bisa terus pegang keyboard dengan gitar lagi bisa, tapi tanpa disertai ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan itu sia-sia, tidak ada. Jangan kita bangga bahwa saya setiap hari Minggu dengar firman Tuhan, saya ke gereja. Belum tentu kita taat. Karena apa? Sebabnya tadi adalah
Karena kita mendengar, hanya mendengarkan, tetapi seharusnya kita harus pahami apa yang kita dengarkan, firman Tuhan. Mari kita coba baca Matius 7 ayat 24 dan 25. Mari kita baca supaya kita mengerti. Matius 7 ayat 24 dan 25. Ini susah banget ini. Matius 7 ayat 24 yang mengatakan begini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu sekali lagi perhatikan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa arti? Kalau kita mendengarkan betul-betul, kita mengerti, maka itu disamakan dengan kita orang yang bijaksana. Kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kita membangun iman kita ini dengan bijaksana. Seakan-akan seperti kita mendirikan rumah di atas batu karang itu. Tidak bisa digunakan oleh apapun. Kalau kita mendengar dan melakukannya. Bukan kita hanya mendengar. Hari ini kita mendengar, sudah mendengar. Tetapi dibangun dengan itu harus kita melakukan apa yang kita dengarkan. Baru bisa dikatakan kita seperti orang yang bijaksana. Nah, sebagai dasar daripada kehidupan kita itu adalah ketaatan. Kalau kita tidak bisa membangun fondasi yang kuat di dalam menjalankan hidup ini, wah, kita sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sedikit-sedikit ada masalah, persoalan, kita jatuh. Ya. Kita harus membangun fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Apa fondasi yang kuat dalam kehidupan kita? Itu ketaatan. Mendengarkan firman Tuhan dan taat. Kita melakukan itu, baru bisa kita menjadi laskar-laskar Injil Kristus. Kalau fondasi kehidupan kita tidak dasari dengan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itu diibaratkan adalah kita seperti kita mendirikan rumah kita di atas pasir. Ada hujan, ada banjir, hancur. Kita tidak kuat. Fondasi kehidupan kita adalah ketaatan melakukan itu. Dan itu harus beriring dengan pendengaran yang benar. Tanpa dibarengi dengan memperhatikan, memahami apa yang kita dengar, tidak bakal baik, tidak akan kuat, karena hanya kita dengar ya sudah, padahal kita tidak memahami, kita tidak mendalami, kita tidak merenungkan, sehingga kita nanti nggak bisa melakukan dengan ketaatan. Hanya begitu saja.
Kita semua tahu, sepakat bahwa membangun suatu bangunan sehebat apa, kalau fondasinya tidak kuat pasti roboh. Bagaimana? Nah, begitu juga kita terhadap firman. Sebagaimana kita rajin pun ke gereja, memuji, melayani, kalau pendengar kita tidak mengerti, bagaimana bisa kita tahu? Dengar dan lakukan firman. Itulah fondasi. Itu fondasi hidup kita. Di luar itu, saya katakan tadi, kalau fondasi bangunan yang kita bangun tidak kuat, sebentar juga roboh. Ada angin, udah roboh. Datang banjir, hanyut. Begitu juga kita, iman kita. Kalau fondasi kehidupan kita tidak bangun dengan fondasi, dengan ketaatan melakukan firman Tuhan, percaya bisa kita roboh, bisa jatuh. Itu ayat 27 dia mengatakan begitu. Dan ayat 25 ayat 25 dia mengatakan apa di situ? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas tanah. Kalau fondasi kehidupan kita lakukan, kita jalankan hidup kita ini dengan mendengarkan dengan baik dan melakukan yang kita dengarkan firman-Nya, maka sama dengan kita. Walaupun ada badai yang menerpa kita, ada masalah di dalam kehidupan kita tetap kuat karena kita bangun di atas fondasi yang kuat, tidak mudah, tidak mudah. Coba kalau kita ingat kuat landasan fondasi iman kita, landasan atau fondasi hidup kita tidak kuat, saya kira kita dikit-dikit, nah apalagi keadaan ekonomi sekarang, ya marahlah kita, tertekan kita. Akhirnya apa? Bagaimana bisa kita taat melakukan firman Tuhan? Supaya fondasi hidup kita kuat, harus kita bangun dengan fondasi yang kuat, yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Itu ayat 25. Dia mengatakan bahwa kalau kita tidak membangun dengan fondasi yang baik, datang angin, datang banjir, robohlah kita, robohlah bangunan kita. Kalau angin itu, kalau hujan datang dari mana? Dari atas kan? Kalau angin datang dari mana? Dari samping kiri kanan. Kalau banjir datang dari mana? Di bawah. Berarti artinya apa? Masalah dan tantangan kita itu datang dari mana-mana. Bisa dari atas, bisa kiri kanan kita, bisa dari bawah. Kalau kita tidak bangun dengan fondasi yang kuat, kita akan hancur. Terseret kita, hanyut di dalam itu. Jadi kekuatan kita hanya firman Tuhan itu sendiri. Saya balik lagi, kalau pendengaran kita saja tidak becus, bagaimana kita mengerti? Mari kita baca Ibrani 5 ayat 11. Coba bahin Ibrani 5 Ibrani 5 coba ayatnya 11.
Ibrani 5 ayat 11 yang mengatakan begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lambat dalam hal pendengaran. Itu yang saya katakan. Kalau dalam pendengaran kita akan firman Tuhan saja sudah lambat, bagaimana kita mendengar? Lambat artinya apa? Lelet, tidak memberikan perhatian yang penuh mendengarkan firman Tuhan. Lelet, apalagi artinya lambat. Kurang tangkap di dalam pendengaran. Tidak memperhatikan apa yang didengarkan. Asal udah dengar ya udah, ngomong aja sendiri. Tidak memperhatikan. Kalau bahasa Inggrisnya hear and listen. Dengar dan perhatikan. Fahami yang didengarkan. Tapi kebanyakan kita hanya mendengar. Kita tidak mau memahami apa maksudnya. Itu ayat 11. Ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bagaimana kita sudah dewasa begini, iman kita masih seperti dewasa anak-anak. Kita lagi apa itu minum susu. Minum susu itu kan anak kecil. Jadi kita, iman kita sampai saat ini seperti anak kecil. Karena pendengaran kita tidak fokus untuk mendengarkan dan untuk memperhatikan dengan benar. Sama saja kita dengan anak kecil ya, masih kita meminum susu. Dengan arti iman kita belum dewasa, masih iman kanak-kanak. Padahal kita udah pada tua bangka semua. Ini. Nah, waktu mengejar kita, waktu kita nggak tahu datang Tuhan yang kita nggak tahu. Ini perlu kita perhatikan. Dan kemudian dia katakan lagi apa? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Itu dia. Kalau kita loyo untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak paham, sama aja dengan anak kecil. Tidak pernah kita dewasa di dalam iman. Jadi kita harus fokus dengan fahami apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Walaupun yang menyampaikan belum juga begitu bagus, tapi kita bisa artikan sendiri. Kalau kita memperhatikan, oh maksudnya apa ini nanti. Seperti ini. Kalau kita masih minum susu berarti kita masih anak kecil. Kalau anak kecil berarti kita belum dewasa di dalam. Bagaimana bisa kita tahan melakukan firman Tuhan? Kita aja seperti anak kecil. Itu harus ditekankan di dalam mendengar dengan benar dan tak lakukan apa yang kamu dengar. Ayat yang ke-14 dia mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Kalau kita memahami firman, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau anak kecil mana bisa dia bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau iman kita masih seperti iman anak kecil, bagaimana kita bisa bedakan, oh ini benar dan ini jahat.
Itu kenapa terjadi begitu? Karena kita tadi sudah dewasa, sudah rajin datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, tetapi hanya mendengar, tapi tidak taat melakukan. Ini yang diingatkan kita. Dengarkan dengan baik, fahami, renungkan, dan lakukanlah. Itulah fondasi kehidupan. Karena dia bilang, tanpa fondasi itu kita akan cepat jatuh. Berbagai masalah dari atas, dari kiri, kanan kita itu tadi hujan, banjir, angin datang dari mana-mana. Kita tidak perlu mencari masalah, masalah datang sendiri. Datang itu mah belum datang, belum habis masalah yang satu, yang kedua, ketiga sudah berbaris dari belakang datang. Tidak, kita perlu cari masalah. Masalah datang. Nah, kalau iman kita, fondasi kehidupan kita tidak kuat, gampang kita jatuh. Dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini. Apalagi duit nggak ada, udah deh masalah dalam rumah tangga, masalah dengan anak-anak kita, maunya marah-marah saja. Itu harus kita dengar baik firman dan lakukan. Ketaatan itulah fondasi kita, itulah kekuatan kita. Tadi saya gambar, kalau fondasi bangunan ada abal-abal, dampak tumpah itu bangunan. Kita juga sama dengan ini. Kalau iman kita hanya seperti iman anak-anak, udah gampang lah. Dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini, baru udah gampang. Nah, untuk menguatkan kita, mari kita belajar sama Bapak iman kita, siapa namanya sih? Abraham. Ya. Coba Abraham apa namanya? Apa itu namanya? Kalau kita dengarkan coba buka Ibrani berapa ya? Ada deh. Lupa saya. Ibrani 11 atau di mana ya? Ibrani 11, coba Ibrani ayat 8. 11 ayat 8. Kita mau belajar sama itu. Imannya bagaimana sih? Ibrani 11 ayat 8. Coba. Nah, tuh. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia. Karena iman taat, walaupun dia tidak tahu, tapi dia percaya bahwa karena Tuhan yang memberi. Hai Abraham, pergi. Tanpa tanya dia di mana Tuhan. Apa yang dia dengarkan firman Tuhan, pergi. Taat, dia melakukan. Walaupun. Dan apa yang dia dapat? Luar biasa. Coba kalau hari ini nanti malam pamannya Tuhan mengatakan sama Inaron, kamu tinggal di mana? Di mana? Sukapura. Oh, kamu tinggal di Sukapura yang susah itu ya, yang ini. Malam ini pergi ke Amerika. Nanti saya sediakan kendaraan, nanti saya siapkan mobil depan. Pergi. Apa jawaban Narona? Wah,
Tiba-tiba dia bilang tanpa doa, dia bilang ambil kita. Ku jawab ya. Sudah pasti, karena apa? Sudah tertentu. Tuhan mengatakan datang ke mereka, gua kasih mobil nanti apa. Tetapi sebaliknya, kalau nanti malam Inaronal keluar dari Sukapura yang penuh dengan sesak jalanan kecil, keluar sana, jangan macam-macam, jalan. Kira-kira Inaronal jawabannya dengan tujuan tidak ada. Saya kira jawabannya, wah itu bukan suara Tuhan, itu suara setan. Udah pasti. Tetapi karena iman Abraham, dia tak pergi tanpa Tuhan yang memerintahkan jalan. Satu lagi, pasal 11 ayat 11 kalau nggak salah. Coba, Ibrani tadi coba. Itu akibat daripada ketaatan, mendengarkan dan melakukan, walaupun tidak. Apa dia bilang? Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu. Walaupun usia mereka sudah lewat. Usia mereka lewat apa artinya? Sudah tua. Abraham mendapat anak umur berapa? Itu istrinya 90. Si Abraham 100 tahun. Coba kalau kita sekarang umur berarti kalau 90 tahun istrinya melahirkan, berarti istrinya waktu hamil berarti 89 tahun. Bagaimana kalau kita ketemu ibu-ibu, nenek-nenek di komplek ini 90 tahun atau 89 hamil? Apa gampang nggak menerima itu? Kalau orang menilai nenek-nenek ini sebenarnya apa sih? Ini mujizat atau apa? Atau si nenek-nenek ini genit apa? Kok bisa hamil? Tidak gampang menerima itu. Tetapi karena iman mereka, apa yang dikatakan Tuhan pasti iya dan amin. Tapi yang penting dengarkan dan lakukan. Coba ada tetangga kita pindah kemana? Udah mau pindah. Sudah ada mobil, udah diangkat tuh kasurnya, mejanya sudah nanya. Lalu kita tanya, Cik, Bu, pindah kemana Bu? Saya nggak tahu. Kan aneh kan? Seperti ini. Tuhan menyuruh Abraham keluar dari negeri tanpa tanya jalan. Itu berpegang janji bahwa apapun yang dikatakan Tuhan tidak bermaksud. Oleh karena itu saya singkat saja bahwa dengarkanlah firman Tuhan dan lakukan itu dengan ketaatan. Biarlah kita pulang hari ini dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman itu dengan ketaatan. Biar kita dewasa menjadi laskar-laskar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan satu pujian. Apa pujian kita? Apa nyanyiannya?
Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Tahu kan? Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Ulangi sekali lagi. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sekali lagi ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan, dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan kepada kami. Terlebih kebaikan Tuhan melalui firman. Engkau mengajarkan kami agar kami taat dan melakukan firman, agar kami juga mendengarkan dengan penuh hati. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan baik dan taat melakukan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami melakukan hal itu pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, demikian tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan sekarang mari kita dengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Ibu Aga. Silakan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan mendengarkan warta sahabat buat kita pada hari ini. Pertama-tama terima kasih pelayanan Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Pamayawan dulu. Semoga semakin diberkati Tuhan pelayanannya dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Dan Yesus memberkati. Terima kasih untuk musik, worship leader, singers, multimedia, dan petugas guru sekolah minggu. Semoga setiap pelayanan kita diberkati Tuhan dan semakin semangat lagi melayani Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Warta sahabat untuk kita pada hari ini di halaman pertama seperti biasa renungan kita selama sepekan. Di halaman kedua kegiatan sepekan ibadah raya minggu
pukul 12 di tanggal 24 November, dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Wisherman Lembu, doa pembukaan Penatua Anwar Telang Banua, worship leader Ibu Ruli Purwitasari, singers Melati, pemusik Daud dan Bang Jun. Oke, kalau ada kesalahan nanti mohon dikoreksi. Multimedia Marvin, Bawa Menewi dan Ronald, pembaca warta saya sendiri, sound system Jonathan dan kawan-kawan, asap dan petugas kualitas Diaken Persidangan Lembu. Ibadah sekolah minggu juga di jam yang sama, di jam 12, yang akan dilayani oleh Ibu Penatua Adriani Lasek. Laporan keuangan sementara kita, sisa saldo kas kita di minggu lalu 1.352.000, persembahan ibadah raya 142.000, persembahan nonen 100.000, pengeluaran kita PK pelayan 100.000, PKPF 100.000, sisa kas kita sampai saat ini 1.394.000. Di bawahnya ada serba sedih. Dan di poin yang ketiga, ibadah perayaan Natal GSI Koinonia dia akan dilaksanakan pada Minggu 22 Desember 2024 jam 16.00 tempat. Nah, ini akan kita fikskan nanti karena rencana minggu depan setelah selesai ibadah raya di tanggal 24 November kita ada kegiatan angkat barang karena kita mau pindah di apartemen Green Lake Sunter Tower 1 lantai 1. Di situ nanti di awal bulan Desember kita sudah mulai ibadah perdana di sana di jam pagi. Nah, paginya ini masih kita belum putuskan apakah jam 9 atau jam 10. Jadi nanti biar kita sepakati bersama dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk kita gotong royong yuk hari Minggu untuk mengangkat barang-barang kita ke sana karena waktu kita hanya hari Minggu karena hari biasa kita semuanya bekerja dan mempunyai kegiatan dan aktivitas masing-masing. Nah, di halaman yang keempat ada pokok doa dan himbauan dan ajakan beribadah dan yang berulang tahun. Demikian warta sahabat. Kalau ada tambahan dari ketua panitia, sekretaris panitia, ada panitia Natal, ada tambahan mengenai dana kita aman ya. Tinggal nanti ke depan untuk membelanjakan perlengkapan kita pada saat Natal seperti lilin dan yang lain-lain masih saya lihat masih belum ada yang dibelanjakan. Saya harap nanti di awal Desember sudah mulai dibelanjakan karena kalau kita mepet takutnya harganya sangat melambung tinggi. Jadi demikian warta sahabat, kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya serahkan kepada Anda. Undang kita batu berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kebaikan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih terima kasih kami atas berkat firman kepada kami dengan kuasa agar pendengaran kami menjadi bekat, menjadi tertuju hanya untuk memahami firman. Jangan hanya kami sekedar mendengar, tapi Engkau menyatakan dengar dan lakukan. Dengan pendengaran kami yang benar, kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Terima kasih atas firman. Berkat yang dalam kami, terlebih mampu kami untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam Tuhan pada siang hari. Kami mendoa jemaat ini, tolong mereka berkati. Apabila mereka di dalam sakit penyakit, mari Engkau jamah, ulurkan tanganmu yang penuh, pulihkan kesehatan mereka. Biarlah mereka bersukacita karena tangan Tuhan
apabila mereka di dalam kesusahan, oh, bukakan jalan bagi mereka, sehingga juga mereka ada jalan keluar. Nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang mendapat jalan. Oh, mari Engkau bukakan jalan bagi mereka, sehingga jalan keluar mereka juga dapat karena pertolongan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan. Juga pada siang hari ini kami mendoakan para hamba di mana mereka. Oh, berkati mereka, urapi mereka, biarlah melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan. Juga pada kesempatan kami mendoakan dan menyerahkan bangsa negara kami, terlebih para pemimpin kami. Biarlah hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka di dalam memimpin dan mengatur bangsa kami. Bangsa kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan. Inilah kerinduan, inilah keinginan kami, dan inilah permohonan kami. Namun di atas segalanya, jangan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan kami ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah dan Semuanya tahu ada pilek, ayo Bu. Ayo Pak. Om.
Gak mungkin kata. Lewat di belakang kita, lewat itu gitu. Gak usah. Sebenarnya mah dari Danau Sunter terbalik udah itu nemu. Itu mah kita lewat belakang tuh.